Halo Sobat Pabrik semuanya. Nah, pada sesi Sobrik Explorer kali ini, kita akan menjelajahi kota di mana kampus kita berada. Udah bisa nebak dong kota apa itu? Ya, benar banget. Kota ini merupakan salah satu kota besar yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tanpa basa-basi lagi, welcome to Cirebon. Kota Cirebon adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berada di pesisir utara Pulau Jawa, Cirebon yang dikenal dengan sebutan Kota Udang dan Kota Wali ini merupakan kota yang kaya akan sejarahnya. Banyak destinasi wisata sejarah yang pastinya bisa banget untuk kalian kunjungin. Nah, daripada penasaran, aku akan spill ke kalian tempat-tempat apa aja yang sabi banget buat kalian kunjungin pas kalian lagi di Cirebon. Nah, langsung aja, tempat yang pertama itu ada Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan yang dahulu bernama Keraton Pakungwati ini dahulu pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Keraton ini terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkluk, yaitu 11 menit perjalanan dari pusat kota Cirebon. Nah, keraton ini memiliki museum yang cukup lengkap, berisi pusaka, lukisan, dan koleksi kerajaan lainnya. Model bentuk keraton yang menghadap utara dengan bangunan masjid di sebelah barat dan pasar di sebelah timur dan alun-alun di tengahnya merupakan model tata letak keraton pada masa itu. Dan sekarang banyak diikuti oleh kabupaten atau kota, terutama di wilayah Jawa. Yaitu, di depan gedung pemerintahan terdapat alun-alun, di sebelah baratnya terdapat masjid atau tempat ibadah lainnya. Nah, kalian yang tinggal di Pulau Jawa mungkin tahu kan hal ini. Seperti contohnya, Masjid Istiqlal yang bersebelahan dengan Monas, dan Gereja Katolik yang bersebelahan dengan alun-alun di Kota Serang. Nah, kalau kalian ada waktu kosong selama liburan, bisa banget nih untuk berkunjung ke Keraton Kasepuhan ini. Nah, destinasi selanjutnya yang gak kalah menarik itu ada Goa Sunyaragi. Goa Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi adalah sebuah gua yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon. Di dalamnya terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi atau biasa disebut Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi sendiri berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga yang berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut sejarawan, tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Kompleks Taman Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan kamar tidur, kamar mandi, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Sedangkan bangunan gua berbentuk gunung-gunungan bermotif batu karang. Di dalam kompleks Taman Sunyaragi terdapat patung Perawan Sunti. Mitos yang berada di kalangan warga setempat menyebutkan, jika ada anak gadis yang belum menikah menyentuh patung tersebut, maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. So, hati-hati buat para ciwi-ciwi yang masih jomblo kalau mau pegang patung ini. Nah, beralih dari wisata sejarah, kita akan lanjut ke destinasi yang bisa bikin perut kalian bahagia, apalagi kalau bukan wisata kuliner. Nah, wisata kuliner pertama itu ada nasi jamblang. Nah, kalian yang pernah berkunjung Cirebon pasti nggak asing dong dengan nasi jamblang Cirebon. Sajian nasi dengan ragam lauk pauk ini berasal dari Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Nasinya khas dibungkus dengan daun jati. Kali ini, kita akan berkunjung ke Nasi Jamblang Tulen yang berlokasi di sebelah Pasar Jamblang, Cirebon. Sejarah warung Nasi Jamblang Tulen ini sudah berdiri sejak 128 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1894, oleh Nyonya Tan Piaulung atau akrab disapa dengan nama Mbah Pulung. Nah, proses memasak nasi di warung ini masih dilakukan dengan cara tradisional menggunakan kayu bakar. Lauk pauk nasi jamblang pun saat ini sangat beragam dan berbeda-beda di setiap rumah makan satu sama lainnya. Nah, bagi yang ingin merasakan sensasi makan nasi yang dibungkus daun jati dengan lauk pauk yang beragam, bisa langsung datang ke warung nasi jamblang terdekat.
Nah, destinasi wisata kuliner selanjutnya masih diisi dengan kuliner khas kota Cirebon, yaitu empal gentong. Ya, sesuai namanya, hidangan yang mirip gulai ini dimasak dalam gentong tanah liat dengan menggunakan kayu bakar. Nah, dari sekian banyak penjajah empal gentong di Cirebon, salah satu yang legendaris adalah empal gentong Haji Aput. Pusatnya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda atau terkenal dengan Pleret. Sedangkan dua cabang lainnya ada di Jalan Tuparef dan kawasan wisata Batik Trusmi. Usaha empal gentong ini dirintis sejak 1955. Menu favorit di tempat ini adalah empal gentong dan empal asem. Empal asem berkuah bening dan memiliki rasa asam yang khas, sedangkan empal gentong memiliki kuah lebih kental dengan menggunakan santan di dalamnya. Empal gentong disajikan dengan menggunakan daging di dalamnya. Nah, empal gentong Haji Aput ini merupakan destinasi yang bisa banget nih untuk kalian kunjungin pas kalian lagi lapar. Nah, wisata kuliner selanjutnya terkenal banget nih, terutama di kalangan anak mudanya. Namanya adalah Warmindo Miget Wahidin. Tempat ini menyajikan hidangan berbahan dasar Indomie. Iya, Indomie. Siapa sih yang gak suka Indomie? Nah, dengan harga yang terjangkau, Warmindo Miget Wahidin ini bisa menghabiskan hampir 10 dus per harinya. Warmindo Miget Wahidin ini terletak di Jalan Terusan Cipto, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rasa yang khas dan sedikit pedas, serta sayuran segar yang menghiasi, menjadi daya tarik tersendiri untuk terus datang ke Warmindo Miget Wahidin ini. So, bagi kalian pecinta Indomie dan ingin mencoba variasi Indomie yang terkenal banget di Cirebon ini, langsung aja datang ke Warmindo Miget Wahidin. Nah, demikian rekomendasi tempat yang bisa kalian kunjungin pas kalian lagi di Cirebon. Nah, setelah puas jalan-jalan di kota Cirebon, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengunjungi kampus ITB Cirebon. Kampus ITB Cirebon ada di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama ada di Watubelah, dan yang kedua ada di Arjawinangun. Nah, kita akan berkunjung ke kampus yang pertama terlebih dahulu, yaitu kampus ITB Watubelah. Kampus ITB Watubelah terletak di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Pada tahun ajaran 2020-2021, kampus ini digunakan oleh jurusan Teknik Industri, PWK, dan Kria. Fasilitas kampus ini terdiri dari aula, ruang seminar, dan ruangan lainnya yang bisa difungsikan sebagai kelas. Untuk Teknik Industri sendiri, biasanya menggunakan kampus ITB Watubelah untuk kegiatan praktikum dan ujian yang dilakukan secara luring. Nah, kampus ini juga menjadi titik kumpul bagi para mahasiswa yang ingin pergi ke kampus ITB Arjawinangun menggunakan shuttle ITB. Nah, sekarang kita juga akan mencoba fasilitas shuttle yang disediakan oleh ITB nih. Yuk, langsung naik.
Shuttle ITB terdiri dari beberapa jenis. Yang akan kita naiki sekarang adalah shuttle yang berkapasitas 25 orang. Shuttle ini berangkat sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh pihak kampus. Mahasiswa juga bisa mengajukan jadwal pemberangkatan shuttle ketika ada keperluan mendesak dengan menghubungi pihak terkait 1 hari sebelum keberangkatan. Perjalanan dari kampus ITB Batu Belah ke kampus ITB Arjawinangun memakan waktu sekitar 30 menit. Menggunakan jalur tol dari pintu tol Plumbon, shuttle ITB akan lebih cepat sampai dan terhindar dari macet. Nah, sekarang kita sudah sampai di kampus ITB Arjawinangun. Nah, kampus ITB Arjawinangun terletak di Jalan Kebonturi, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sampai saat ini, pembangunan masih terus dilakukan di kampus ini. Saat ini, sudah ada 2 gedung utama yang sudah bisa digunakan mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan secara luring. Untuk teknik industri sendiri, lebih sering menggunakan gedung A atau gedung kampus yang berada di sebelah kiri dari arah pintu masuk kampus. Di dalam gedung A, terdapat ruangan kelas, kantin, tenis meja, ruangan lab, ruangan himpunan, dan ruangan diskusi TI yang menjadi tempat favorit bagi mahasiswa teknik industri untuk berkumpul. Nah, untuk kalian yang khawatir kuota internet kalian habis, jangan khawatir. Kedua gedung ini sudah menyediakan sarana WiFi yang dapat diakses oleh seluruh masa kampus. Demikian sesi pengenalan hari ini, kita sudah lebih mengenal tentang Cirebon, wisata Cirebon, dan tentang kampus ITB yang ada di Cirebon. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.